Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man ittaba'ah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin, mukminin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di siang hari ini kita berada pada tanggal 21 Rajab tahun 1442 Hijriah. Kita masih diberikan oleh Allah kekuatan iman Islam dan juga kesehatan, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita di rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita dapat membawa ampunan Allah Subhanahu wa taala dan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia yang paling mulia di hadapan Allah adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini sebagai bentuk realisasi kita dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya di antara kamu yang paling mulia di sisi Allah mereka yang paling takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentunya kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah saat itu menuju zaman yang penuh dengan terang benderang yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Karena Allah telah memberikan suatu mukjizat yang paling besar kepada Nabi kita, yaitu Al-Quranul Karim. Dengan Al-Quran kita bisa mengerti mana yang dilarang oleh Allah dan mana yang dihalalkan oleh Allah. Dan dengan Al-Quran itu pula kita tahu hukum-hukum Allah yang harus kita lakukan dan harus kita tinggalkan. Dengan Al-Quran itu kita tahu sejarah para nabi, keimanan, dan juga muamalah, dan juga syariat. Dan juga dengan hadirnya Nabi kita Muhammad SAW dilengkapi dengan sunnah dan hadis yang merupakan suatu penjabaran daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
kalau kita berada di bulan Rajab, tentunya kita tidak lepas dari suatu peristiwa yang sangat besar, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam suatu kalender Islam, yaitu dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, dan juga Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, pasti setiap bulan ada suatu peristiwa-peristiwa yang sangat monumental, yang pasti menjadi sejarah bagi kaum muslimin. Seperti di bulan Rajab, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Di bulan Ramadan, yaitu nuzulul Quran dan perintah melaksanakan ibadah puasa. Di bulan Syawal, yaitu tentang Idul Fitri. Di bulan Dzulhijjah, yaitu tentang kurban dan haji. Di bulan Rabiul Awal, tentang kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Sungguh Islam sangat sempurna, agama yang Allah turunkan sebagai rahmatal lil alamin bagi umatnya. Dan apabila kita berpegang teguh pada agama kita, pastilah kita akan selamat di dunia dan juga di akhirat kelak. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada pada suatu tahun yang pada saat itu tahun itu dikatakan tahun kelabu karena penuh dengan kesedihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan meninggalnya dua orang yang sangat dicintainya, yaitu Abu Thalib dan Siti Khadijah. Begitu dengan dua orang yang meninggal dunia itu, orang-orang kafir Quraisy semakin gencar memusuhi Nabi kita Muhammad SAW, sehingga Nabi kita ingin berdakwah, dan memang berdakwah waktu itu di suatu daerah Taif. Namun orang Taif pun tidak begitu menerima dengan dakwahnya Nabi. Bahkan Nabi yang ketika itu ditemani oleh anak angkatnya bernama Zaid bin Harisah, ketika itu dilempari batu sampai Nabi berdarah. Kemudian Nabi pulang ke Mekah, dan ketika itu Nabi berada di Ka'bah. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang tidur, Nabi Muhammad dibangunkan oleh malaikat Jibril dan juga malaikat yang lain. Kemudian Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya, hatinya dibersihkan. Jadi Nabi Muhammad pada waktu itu disucikan terlebih dahulu hatinya. Kenapa yang disucikan kok hatinya? Bukan ususnya, padahal usus itu lebih kotor kalau kita lihat dari segi kesehatan, karena banyak juga makanan-makanan yang menempel pada usus. Tetapi kenapa Nabi kita Muhammad yang dibersihkan hatinya? Pada saat itu juga Nabi pernah dibelah dadanya untuk dibersihkan hatinya pada masa balita, ketika Nabi masih menggembala kambing. Dan pada saat itu juga Nabi Muhammad SAW kemudian kembali dalam keadaan sehat. Dan ketika mau melaksanakan Isra Mi'raj dibersihkan kembali, karena hati adalah tempat bersemayamnya iman. Hati diibaratkan bagaikan seperti raja, yang mana anggota tubuh yang lain itu juga adalah rakyatnya. Apabila hatinya jelek, hatinya kotor, maka akan berpengaruh pada tubuh yang lain. Tetapi bukan itu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah Nabi yang maksum, yang tidak punya dosa, tidak punya kesalahan. Tetapi ini merupakan suatu pelajaran bagi kita, agar kita senantiasa menjaga hati kita. Hati kita harus kita bersihkan dari sifat riya, sifat ujub, sifat sombong, dan sikap takabur. Karena hati adalah sesuatu yang sangat penting, yang berpengaruh dari anggota tubuh yang lain. Innal jasadi mudghah, wa idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadatal jasadu kullu. Ala innahu qalbun. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, bahwasanya di dalam tubuh ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, maka anggota tubuh baik, tubuh yang lain juga baik.
Apabila jelek, maka yang lain anggota tubuh yang lain juga jelek, ikut jelek. Apakah segumpal darah itu? Yaitu qalbun, yaitu hati.